Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah selalu sehat dan dijauhkan dari bahaya wabah COVID-19. Kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi. Mungkin sedikit banyak kalian sudah mengerti apa itu alat komunikasi. Alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada orang banyak. Alat komunikasi juga bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Perlu kalian ketahui bahwasannya alat komunikasi sering dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Apa itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang masih menggunakan teknologi sederhana, tidak menggunakan teknologi canggih seperti yang ada saat ini. Nah, tentunya kalian bisa mengetahui apa itu alat komunikasi modern. Ya, alat komunikasi modern adalah kebalikan dari alat komunikasi tradisional, yaitu alat komunikasi yang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dari alat komunikasi tradisional. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan beberapa contoh alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Yang pertama, alat komunikasi tradisional terlebih dahulu. Ada banyak alat komunikasi tradisional yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat komunikasi tradisional biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Tapi bukan berarti alat komunikasi tersebut tidak digunakan lagi pada saat ini. Orang-orang di era modern ini masih banyak yang menggunakan alat-alat komunikasi tradisional. Karena memang alat-alat itu meskipun sederhana masih bisa digunakan dan masih cukup bermanfaat. Seperti kentongan, di desa-desa masih sering digunakan. Biasanya kentongan bisa kita jumpai di pos-pos ronda. Masyarakat desa masih sering menggunakan kentongan untuk ronda malam, untuk pemberitahuan sebagai tanda kumpul, atau untuk pemberitahuan bahwasanya telah terjadi pencurian atau ada maling. Kentongan biasanya terbuat dari bambu, atau ada juga yang kadang terbuat dari kayu, yang diberi model seperti yang bisa dilihat pada gambar. Selain kentongan, alat komunikasi tradisional yang fungsinya hampir mirip dengan kentongan yaitu lonceng. Bedanya lonceng ini biasanya terbuat dari logam, seperti yang tampak pada gambar. Pada zaman dahulu, lonceng sering digunakan sebagai tanda masuk sekolah, atau yang sekarang diganti dengan bel listrik. Di era sekarang, lonceng juga masih bisa digunakan. Contohnya, lonceng yang ada di sekolah kita digunakan untuk menggantikan bel listrik ketika terjadi pemadaman. Ada juga beduk yang biasa kita jumpai di masjid-masjid atau musola. Beduk biasanya terbuat dari kulit hewan seperti kulit sapi, kulit kambing, atau kulit kerbau. Fungsi utama dari beduk sebagai tanda pemberitahuan bahwa telah memasuki waktu sholat. Apabila kita kembali ke zaman kerajaan, pada zaman itu orang-orang menulis surat di atas daun lontar. Daun lontar termasuk alat komunikasi tradisional yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Untuk mengirimkan surat yang telah dibuat, orang-orang pada masa itu memanfaatkan beberapa hewan yang telah dilatih, seperti burung merpati,
anjing, dan hewan lainnya. Selanjutnya, alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern mudah kita jumpai di era saat ini karena memang masih banyak digunakan dan hampir semuanya menggunakan. Misalnya televisi, radio, komputer, telepon kabel atau telepon genggam, yang mana alat-alat komunikasi tersebut semakin hari semakin berkembang dan semakin canggih. Misalnya HP Android yang kalian miliki saat ini. Dengan HP Android itu kalian bisa melakukan banyak hal, menelpon, mengirim pesan, browsing di internet, bermain sosmed, dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang materi alat komunikasi ini, kalian bisa membaca di buku siswa atau menggunakan teknologi yang kalian miliki seperti HP Android kalian untuk browsing di internet tentang materi ini. Berikutnya Pak Guru ada satu tugas untuk kalian. Tolong dibuka buku siswa tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 136 dan 137. Di situ ada langkah-langkah membuat telepon kaleng. Nah, tugasnya buatlah sebuah alat komunikasi yang kalian bisa. Kalian bisa membuat telepon kaleng seperti contoh, atau telepon dari bahan yang lain, atau bisa juga alat komunikasi yang lain seperti kentongan atau yang lainnya. Kalian boleh minta bantuan ayah, ibu, atau kakakmu. Fotolah hasil karya kalian, dan kalau memungkinkan, rekamlah proses pembuatannya, sebutkan alat dan bahannya, dan jelaskan pula cara penggunaannya dalam sebuah video sebagus mungkin, dan kirimkan hasilnya ke Pak Guru. Baiklah, selamat bekerja. Terima kasih telah menonton video ini. Salam untuk keluarga tercinta. Satu pesan Pak Guru, di rumah aja. Karena tujuan kalian diliburkan memang agar kalian tetap tinggal di rumah bersama keluarga. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, demi kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.